saya Salma Sarabani akan memaparkan materi tentang sistem politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yuk langsung aja. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga sebagai demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilihan umum, mosi dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden. Selain itu, pada masa demokrasi parlementer ini juga dibentuk konstituante sebagai lembaga yang bertugas untuk menyusun dan menetapkan undang-undang dasar yang baru bagi Indonesia. Yang kedua ada perkembangan politik masa demokrasi liberal di Indonesia. Periode 1949 hingga 1559 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Dua partai terkuat pada masa itu adalah PNI dan Masyumi. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda adalah sebagai berikut. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal. Kabinet yang harus mengakhiri masa baktinya setelah menerima mosi tidak percaya. Selama memimpin kabinet, Natsir yang datang dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan. Di masa kepemimpinannya, Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB. Selain itu, terbit juga kebijakan ekonomi yang dinamai Program Benteng. Program ini ditujukan supaya muncul pengusaha-pengusaha lokal. Kabinet Natsir juga mengupayakan agar terlaksana pemilu, meski pada akhirnya masa kepemimpinannya harus lebih dulu berakhir sebelum pemilu dapat terlaksana. Yang kedua ada Kabinet Sukiman. Tercatat 3 kali Masyumi berhasil menduduki kursi tertinggi di parlemen dan membentuk kabinet. Kabinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia di era demokrasi liberal juga berasal dari Partai Masyumi. Beberapa kebijakan yang digagas oleh Kabinet Sukiman antara lain adalah standarisasi upah minimum, penetapan peraturan serikat buruh, dan tunjangan hari raya. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Setelah 2 kali berturut-turut dipimpin oleh Masyumi, akhirnya Indonesia dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia. Sebagaimana kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu. Dan seperti kabinet pendahulunya juga, Kabinet Wilopo juga gagal melaksanakan pemilu karena harus lebih dulu menghadapi mosi tidak percaya. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. PNI kembali memimpin kabinet di bawah pemerintahan Ali Sastro Amijoyo. Dan dalam masa kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pertama yang bertempat di Bandung. Selain itu, Kabinet Ali Sastro Amijoyo juga mencetuskan sistem ekonomi Alibaba. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui penggandaan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin impor. Ya, Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap yang datang dari Masyumi ini adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena masih tidak percaya oleh fraksi partai yang ada. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu yang tampuk kekuasaan harus diserahkan ke pemegang atau pemenang pemilu. Pemilu 1955 sendiri berhasil dimenangkan oleh PNI. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Sebagai pemenang pemilu, PNI berhak untuk membentuk kabinet guna menjalankan roda pemerintahan. Ali Sastro Amijoyo kembali menduduki kursi Perdana Menteri.
Dalam era kepemimpinannya, Ali Sastro Amijoyo melakukan sesuatu yang boleh dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi dari konferensi meja bundar sebagai wujud protes kepada Belanda. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya. Selanjutnya, Kabinet Juanda menjabat dengan dasar mandat Presiden Soekarno. Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah terbitnya Deklarasi Juanda. Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menetapkan batas-batas teritorial Laut Indonesia. Masa kepemimpinan Kabinet Juanda diakhiri saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Yang ketiga, ada perkembangan di bidang ekonomi. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori masa klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Padahal pengusaha pribumi masih belum bisa atau masih lemah bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya, sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain, yang pertama Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang atau centering pada tanggal 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Yang kedua ada program Benteng. Program ini dijalankan pada saat Kabinet Nasir, yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi yang mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi, serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Yang ketiga ada nasionalisasi De Javaske Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba dijalankan pada saat Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Diprakarsarai oleh Mr. Iskak Cokro Hadisuryo penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Selanjutnya ada pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Yang keempat ada akhir dari demokrasi liberal. Berakhirnya demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kegagalan konstituante menetapkan undang-undang dasar membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah merongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara ini dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindak inkonstitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 9 Juli 1559, Kabinet Juanda dibubarkan dan berganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program, yang meliputi masalah-masalah sandang dan pangan, keamanan dalam negeri, dan pengembalian Irian Barat. Ada 9 poin penting pada kebijakan dalam negeri sebagai berikut.
Ada juga kebijakan luar negeri sebagai berikut. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di masa demokrasi terpimpin ini. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Yang pertama ada pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Depernas pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint, tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua ada penurunan nilai uang untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah Indonesia mengumumkan penurunan nilai uang. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 akan dibekukan. Yang ketiga ada melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Oke teman-teman, segitu aja pemaparan materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Bye. 17 menit ya.